Soal yang kedua masih tentang fluida dan masih dari dosen yang sama di kuis yang sebelumnya. Nah, soal yang kedua, di sini kita disuruh untuk mencari kecepatan laju air yang keluar dari lubang suatu tangki. Jadi kita punya tangki yang besar dengan kedalamannya dikatakan 30 meter. Kedalaman dikatakan 30 meter. Nah, di tangki dibuat lubang kecil dan air bisa keluar dengan kecepatan V, atau kita tuliskan aja biar beda, V dari lubang. Nah, di sini kita disuruh mencari berapa V, berapa kecepatan air yang keluar dari lubangnya. Bagaimana caranya? Kita bisa tinjau dari Bernoulli ya. Jadi dari Bernoulli, kita bisa gunakan hukum Bernoulli. Yang mana kita menjauh dua titik. Yang pertama adalah di permukaan. Tinjau di permukaan tangki. Dan yang kedua adalah di lubang. Nah, dapat dituliskan berarti tekanan di permukaan ditambah dengan rho kali G kali ketinggian permukaan ditambah setengah rho V permukaan kuadrat yang sama dengan tekanan di lubang ditambah rho GH di lubang ditambah dengan setengah rho V di lubang kuadrat ini. Sekarang di sini, karena kedua lubang ini sama-sama terbuka, di mana permukaan terbuka, sehingga dia tekanannya adalah tekanan atmosfer. Di lubang juga terbuka, tekanan lubang juga sama, tekanan atmosfer. Sehingga kedua ini bisa kita coret. Nah, selanjutnya, di lubang, karena dia di dasar si tangki, kita mengatakan dia hanya sama dengan 0. Sehingga faktor ini sama dengan 0. Kita bisa tuliskan ulang, berarti tinggal rho kali G kali H dari permukaan, ditambah setengah rho V, atau kita bisa coret rho-nya, coret, tinggal G kali H permukaan ditambah setengah V permukaan kuadrat sama dengan setengah V lubang kuadrat, atau V lubang kuadrat min V permukaan kuadrat sama dengan 2 G H permukaan. Nah, sekarang kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita coba tinjau kontinuitas untuk mencari kecepatannya si permukaan. Tinjau kontinuitasnya, gimana A1 atau A permukaan dikalikan dengan V permukaan sama dengan A di lubang kalikan V di lubang. Nah,
Kan tapi V-nya permukaannya tidak ketahui berapa luasnya. Tapi kita tahu bahwa tangki sangat besar dan lubang sangat kecil. Atau bisa dikatakan bahwa luasnya si permukaannya tangki itu jauh lebih besar daripada luasnya si lubang. Otomatis kalau misalnya kita tuliskan seperti ini, VP sama dengan AL per AP dikalikan VL, hasilnya adalah 0, karena AL per AP akan mendekati 0, sehingga VP mendekati 0. Karena VP 0, kita bisa masukkan dia ke perumusan sebelumnya. Kalau kita tuliskan ulang, akan mendapatkan VL kuadrat sama dengan 2G H permukaan. VL sama dengan akar dari 2 kali 10 kali 30 sama dengan akar dari 600. Atau 10 akar 6 meter per second. Nah, itu keluarannya. Keluaran dari lubangnya. Atau kita urutkan dari awal. Berarti ini adalah ini adalah 4. Dan ini adalah 5. Itu Vidas B. Nah, di situ di soalnya ada suatu sistem venturimeter. Nah, venturimeternya bisa digunakan untuk mengukur tekanan dari laju suatu aliran ya. Jadi kalau digambarkan venturimeternya, kan di sini. Nah, pada venturimeter tersebut terdapat bagian yang lebar, kita tuliskan dia sebagai A1. Di soalnya adalah A2. Dan yang bagian kecil adalah A1. Nah, di bagian A2 fluida mengalir dengan kecepatan V2, sedangkan pada A1 mengalir dengan kecepatan V1. Ditunjukkan pada venturimeter, pada bagian A2 dia akan memiliki tekanan P2, sedangkan pada bagian A1 dia memiliki tekanan P1. Dengan besarnya adalah sekian nih. Untuk A2 dia adalah 0,075 meter kuadrat ya. Kemudian ada rho, ada fluid, massa jenis fluidanya 1,2 kg per meter kubik. Kemudian ada A1 yang 0,05 meter kuadrat, dan diketahui P2 min P1 adalah 150 Pascal. Nah, di sini pertanyaan yang pertama adalah kita disuruh untuk mencari kecepatan V2. Berapa sih V2 gitu.
kita bisa mencari dari hukum Bernoulli. Bernoulli di mana hanya sejajar, ketinggian sejajar. H2 dan H1 itu sama. Sehingga dituliskan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat akan sama dengan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat. Kita bisa buat dia sebagai ini, gini. P2 min P1 akan sama dengan setengah rho V1 kuadrat min V2 kuadrat. Dikasih tahu kan di soal bahwa P2 min P1 ini akan sama dengan 150 Pascal. Nah, atau bisa kita tuliskan untuk memudahkan, berarti V1 kuadrat min V2 kuadrat akan sama dengan 2 kali 150 adalah 300 dibagi dengan rho-nya. Rho-nya adalah 1,2. Bagi dengan rho, gini aja. Nah, selanjutnya kita bisa tinjau kontinuitasnya, kan? Kita bisa tinjau kontinuitas dari si venturimeter. Sebelumnya ini kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya tinjau kontinuitas. Di mana A1 V1 akan sama dengan A2 V2. Nah, kita akan mencari V2, berarti kita coba ganti V1-nya. Berarti kan nih, kita bakal dapat V1 sama dengan A2 per A1 V2. Kemudian kita substitusi ke sebelumnya. Kita dapatkan A2 kuadrat per A1 kuadrat kalikan V2 kuadrat min V2 kuadrat sama dengan 300 per rho. Nah, ini kita bisa tuliskan V2 kuadrat A2 kuadrat dengan A2-nya adalah 0,075, A1-nya 0,05, kuadrat per 0,05 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 300 per rho. Dan jika dihitung, ini akan menghasilkan 2,25 min 1. V2 kuadrat sama dengan 300 per
1,25 dikalikan dengan rho-nya adalah 1,2. Yang nilainya adalah sekitar akan menghasilkan nilai sebesar 250 per 1,25 atau sekitar berarti ya sekitar 200. Nah, didapatkan V sama dengan akar dari 200 atau 10 akar 2 meter per second. Kemudian itu dapat yang soal A. Soal yang B, kita mencari Q, debitnya. Debit kita tinggal hitung aja. Debit kan sama dengan A kali V. Ya tinggal kita pilih A2 dikalikan V2. Kita masukkan nilainya, dapat debitnya. Tuh. Selanjutnya. Nah, di sini di gelombang mekanik ini sebenarnya kalau untuk soal ujian online karena dia soalnya bisa dikatakan lebih banyak dengan waktu yang sama, jadi keluar soal-soal yang kadang nggak keluar di soal esai. Seperti contohnya ini, ada dari kuisnya Pak Ferry. Soalnya ini nomornya adalah nomor 6. Nah, suatu sumber A dia memiliki intensitas. Jadi sumber A ya, sumber bunyi A, dia memiliki intensitas 100 kali intensitasnya sumber bunyi B. Nah, ditanyakan adalah berapa taraf intensitas A terhadap sumber B. Di sini kita cari aja terlebih dahulu taraf intensitas untuk B. Taraf intensitas untuk B bisa kita nyatakan sebagai 10 log intensitasnya B per intensitas 0. Nah, baru kita cari intensitas A. Taraf intensitasnya si A. Berarti taraf intensitasnya si A adalah 10 log intensitasnya A per intensitas awal, yang sama dengan 10 log 100 intensitas B per intensitas awal. Dengan menggunakan karakteristik log ya, kita sifat logaritma, kita bisa menuliskan 10 dikalikan dengan log 100 ditambah log intensitas B per intensitas awal, yang menghasilkan 100 ditambah 10 log intensitas B ditambah intensitas awal, dibagi intensitas awal, di mana satu bagian ini adalah taraf intensitasnya si B. Jadi taraf intensitas A adalah taraf intensitasnya si B ditambah 100 desibel. Konsep sederhananya adalah perumusan dari taraf intensitas. Soal-soal taraf intensitas seperti ini jarang keluar di soalnya saya. Tapi tiba-tiba di soal-soal kuis seperti ini, yang online, bisa jadi keluar, karena tidak terlalu banyak perhitungan.
Nah, selanjutnya ada soal lain dari Pak Ferry juga yang menyatakan atau yang ingin menguji tentang interaksi atau resultan dari dua sumber suara atau dua sumber gelombang. Jadi dikatakan bahwa terdapat dua sumber gelombang sinusoidal yang memiliki identik ya, malah dikatakan identik. Nah, tapi kedua sumber ini dia memiliki beda fasa. Beda fasa sebesar 50 derajat. Ditanyakan adalah amplitudo resultannya. Di mana diketahui amplitudo yang awal dikatakan sebagai YM atau Y maksimum. Nah, ya udah, kita tinggal tuliskan. Kita tuliskan yang gelombang pertama misalkan adalah YM sin Kx min omega T. Sedangkan yang kedua, dia identik YM sin Kx min omega T, hanya saja dia memiliki beda fasa sebesar 50 derajat ditambah 50 derajat. Sehingga Y totalnya adalah Y1 ditambah Y2. Sama dengan, langsung aja YM, karena YM-nya sama, tinggal sin Kx min omega T ditambah sin Kx min omega T plus 50. Nah, di sini kita menggunakan sifat trigonometri untuk penjumlahan sin ya, dan di mana sin alfa ditambah sin beta itu akan menghasilkan nilai sebesar dia akan menghasilkan nilai sebesar setengah sin trigonometrinya. Sin alfa tambah sin beta, dia akan menghasilkan nilai 2 sin setengah alfa plus beta cos setengah alfa min beta. Dan kita bisa tuliskan, ulang, jadinya gini. Y total akan sama dengan YM 2 sin alfa plus beta, berarti kan Ks ini alfa, ini beta, jadi sin dari 2Kx min 2 omega T plus 50 per 2
cos alpha min beta. Kx dengan Kx hilang, omega t dengan omega t hilang, sisa min 50. Cos min 50 per 2 sama dengan 2ym cos minus 25 sin Kx min omega t plus 25. Nah, yang mana dikatakan amplitudo adalah sebelum sin. Ini adalah amplitudo yang baru. Tinggal dihitung cos-nya. Itu. Selanjutnya, salah satu bab terakhir untuk UTS yaitu adalah teori kinetik gas dan termodinamika ya. Nah, di sini saya mengambil contoh kuis dari Pak Basar. Di mana terdapat suatu siklus monoatomik yang dikatakan dia soal nomor berapa ini, berarti nomor 8. Monoatomik 1 mol. Nah, dia memiliki bentuk siklus seperti ini. A, B, C, dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A, balik lagi. Dengan ini adalah PI, ini adalah 3 PI, ini adalah VI, ini adalah V, 3 VI. Nah, sebenarnya soal termodinamika bisa dikatakan relatif mudah, tapi nguli ya, cukup nguli. Pertanyaan pertama adalah mencari temperatur awal. Pertanyaan pertama, mencari temperatur awal, atau dikatakan di A. Ya, kita pakai samain aja. Gas ideal. PV sama dengan nRT. Berarti T1 atau TdA sama dengan PdA adalah PI, V-nya adalah VI per nR. Kalau misalkan dengan P1-nya adalah PI adalah sebesar 10 per 5 Pascal, dan VI itu adalah 0,02493 meter kubik. Dan kalau misalkan dihitung, ini akan mendekati nilai 300 Kelvin. Soal yang B, adalah menentukan besarnya kerja yang dilakukan oleh sistem. Yang B. Nah, pada dasarnya kerja sistem adalah W sama dengan P delta V. Nah, dengan grafik yang ada, kita bisa menyatakan W sebagai ruas grafik.
luas grafik yang diarsir ya. Yang sama dengan kita bisa tuliskan sebagai berarti luasnya adalah 2PI dikali dengan 2PI atau sama dengan 4PI VI. Ini adalah kerja dari sistem. Kalau mau dicari secara satu persatu juga bisa. Dari A ke B, dari B ke C, di mana A ke B adalah sistem isokorik, B ke C isobarik. Dan perlu diingat bahwa saat karena perumusan W sama dengan P delta V, berarti kalau misalkan tidak ada perubahan volume atau isokorik, berarti W-nya adalah 0, gitu doang. Selanjutnya untuk yang C, di C kita disuruh untuk mencari energi dalam atau perubahan energi dalam pada setiap proses delta U pada AB, BC, CD, dan DA. Nah, delta U itu sendiri adalah 3/2 NR delta T, karena dia adalah monoatomik. Derajat kebebasan yang berlaku adalah yang translasi, gitu. Nah, tinggal kita mencari T-nya berapa untuk setiap titik TA, TB, TC, dan T di D. Sehingga kita bisa cari untuk yang, kalau misalkan delta U dari A ke B, berarti adalah 3/2 NR TB dikurangi TA. Untuk delta U B ke C, ya 3/2 NR TC dikurangi TB. Untuk delta U yang selanjutnya, CD sama dengan 3/2 NR TD min TC. Delta U DA 3/2 NR TA min TD. Gitu. Cara mencari T-nya sama seperti yang di soal yang pertama. Itu doang. Nah, sedangkan yang D disuruh mencari energi yang didapatkan atau energi yang diperoleh dari panas. Di sini kita menggunakan hukum termo 1 ya, di mana Q adalah delta U plus WN. Nah, tinggal kita cari Q dari AB, Q dari BC, Q dari CD, dan Q dari DA. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dikatakan sebagai energi yang masuk atau panas yang masuk pada sistem. Karena kita cari Q yang masuk pada sistem atau Q in, berarti kita hanya mencari Q yang nilainya positif. Total Q yang positif. Karena kita carilah Q masuk, bukan Q total siklus. Ini itu sedikit penjelasannya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.